Oh iya guys, mumpung lagi di Meat Shop nih, Kak Amel mau ngajakin kita mengenal aneka jenis daging. Ada Wagyu beef marbling, Australian beef, US beef, sampai lamb and venison. Jadi guys, yang sulur-sulur putih ini yang dinamakan marbling. Marbling ini merupakan lemak intramuskular IMF berupa bintik putih di dalam otot. Efek dari lemak enak ini, kualitas daging jadi makin baik, lebih lembut, lebih kenyal, dan lebih enak. Mau lihat daging super juicy lainnya? Kuy, ini dia liputannya. Tapi guys, kalau daging yang ini udah mandi loh ya, jadi nggak bakalan ada bau-bau perengus. Lihat tuh, oh my god banget kan looknya. Buat yang belum tahu, ini daging brisket guys. Bahasa Indonesianya adalah sandung lamur, yaitu daging sapi bagian dada bawah. Dilihat dari teksturnya, udah kebayang ya keempukannya. Yang mau ceki-ceki, silakan mampir ke resto yang ada di Jalan Cideng Timur, Jakarta Pusat. Di sini udah ada brisket yang siap diolah. Dagingnya sendiri diimpor langsung dari Amerika, yaitu daging sapi jenis Black Angus. Sebenarnya, sapi Black Angus asalnya dari Skotlandia, tapi pada tahun 1870-an dibawa ke tanah Amerika, kemudian jadi hit sampai sekarang. Karena daging sapinya beda tekstur dengan yang lain, jadi ada trik dalam pengolahannya. Bahannya sih nggak macem-macem, cuma dagingnya aja. Sebelum diolah, lemaknya dihilangkan dulu guys. Nggak semuanya kok, cukup lemak pada bagian luarnya yang putih-putih ini. Sedangkan lemak bagian bawahnya tetap dipertahankan supaya dagingnya lebih juicy pas dimasak. For your info ya guys, inilah salah satu alasan yang bikin harga daging jadi mahal. Karena susutnya bisa sampai 50% alias setengahnya. Pas beli, lemaknya ikutan ditimbang. Pas diolah, lemaknya terpaksa dibuang demi kenikmatan hakiki. Jadi, kalau kamu beli daging mentah 10 kg, hasil olahannya mungkin cuma 5 kg. Oke, lanjut kasih bumbu ke daging. Bumbunya juga nggak neko-neko guys, cukup rempah aja. Karena pada dasarnya daging sapi tuh udah berasa enak, asal bener aja ngolahnya. Nah, cara masaknya adalah dengan teknik slow smoke alias diasapin secara perlahan. Alat pengasapnya disebut smoking barrel. Satu tong ini bisa muat 8-10 kg daging, tapi tergantung ketebalan dagingnya juga. Sebenarnya cara masaknya gampang sih, tapi harus ekstra sabar. Karena butuh waktu sampai 15 jam dan nggak bisa ditinggal guys. Literally harus ditungguin sampai kelar karena suhunya harus benar-benar dijaga. Paling minimal 225 derajat Celcius, nggak boleh kurang dari segitu biar matangnya benar-benar sempurna. Kayu yang dipakai buat bahan bakar juga harus dari pohon rambutan atau dari kayu pohon buah lainnya. Kamu tahu nggak sih kenapa yang dipilih kayu dari pohon buah untuk memasak daging? Menurut para expert dari dunia perdagingan, memanggang dengan kayu bakar dari jenis pohon buah bisa membuat aroma daging jadi lebih harum dan rasanya juga lebih juicy dan empuk. Guys, sorry nih, berhubung prosesnya super lama, kita skip aja ya. Udah kayak orang jagain lilin nih kita. Nih, langsung kita cus ke versi matangnya. Tapi sebelum diangkat, harus dipastiin dulu suhunya guys. Ditusuk pakai pengukur. Kalau suhunya udah 170 sampai 175 derajat Celcius, tandanya udah bisa diangkat. Tapi, ngangkatnya harus hati-hati guys, panas! And this is the best part, daging yang masih hangat, di-slice. Karena udah melalui proses belasan jam, nggak heran deh kalau jadi empuk kayak gini. Selain slow smoke brisket, ada nachos, taco, lidah sapi, ayam, dan beberapa menu lainnya.
Tapi menu wajib para pengunjung di sini ya brisket ini guys. Kuy, kita buktiin kenikmatan, kelembutan, dan kegurihan daging asapnya. BTW, kalau ngomongin daging, kamu tahu nggak sih negara mana yang paling banyak mengonsumsi daging? Jawabannya, negara Amerika guys. Dalam setahun, tiap orang di Amerika mengonsumsi 120 kg daging. Memang nggak cuma daging sapi aja yang dihitung, tapi termasuk daging ayam dan daging babi. Kamu penasaran mau cobain brisket kayak gini? Cus, siapin budget 50 ribuan aja guys. Parah, bikin ngiler banget sih daging brisket tadi. Tapi guys, ngomongin daging nih, ada beberapa orang yang gak suka makan daging karena ada bau perengus-perengusnya gitu, terutama daging kambing. Nah guys, Amel mau nanya nih, kalian kira-kira tahu nggak sih kenapa sih daging kambing tuh biasanya pada bau-bau? Penasaran? Kalau gitu langsung aja kita tanya-tanya orang sebelah sini. Kira-kira pada tahu nggak ya? Let's go. Makasih ya Pak. Halo Tante. Tante suka makan daging kambing? Ya suka. Nah, Tante suka ngerasain nggak sih bahwa daging kambing tuh bau? Ada yang begitu, tapi ada juga yang enggak. Tante kira-kira tahu nggak kenapa sih daging kambing itu bau? Mungkin karena jarang mandi kali ya. Halo Tante, permisi. Aku Amel dengan Tante siapa? Dinda. Tante Dinda. Amel boleh nanya nggak sih? Tante suka makan daging? Suka makan daging kambing? Suka. Lumayan lah ya Tante. Amel boleh nanya nggak? Menurut Tante kenapa sih daging kambing tuh kadang bau perengus? Mungkin karena dia nggak punya rumah kali ya. Ya ampun. Bener kali ya Tante. Jadi kehujanan terus jadi bau apek gitu kali ya. Ya udah. Terima kasih banyak ya Tante Dinda. Mari kita cari yang lain. Halo. Om Amel boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Dengan Om siapa nih? Dedi. Om Dedi. Om Dedi produser? Oh bukan, beda lagi ya. Suka makan daging kan? Suka. Paling suka makan daging sapi apa kambing? Dua-duanya sih suka sebenarnya, tapi lebih favorit ke kambing. Amel mau nanya, kenapa daging kambing tuh bau perengus? Karena mungkin mereka kan bergaulnya berkelompok ya. Ngelihat temennya nggak mandi, semuanya jadi ikut nggak mandi. Ini jawaban baru lagi nih guys, karena dia berkelompok satu nggak mandi, jadi semuanya pada nggak Iya, mandi. jadi Makanya gitu. kita kalau berteman tuh cari yang positifnya aja ya Iya, Mas ya. benar. Ya udah kalau gitu makasih banyak Mas Siap. Dedi. Nah guys, bayangin dari 3 orang yang Amel tanyain, 3-tiganya jawabannya beda-beda. Tapi bener nggak sih? Tenot, semuanya salah. Dah, bukan karena jarang mandi sih guys kambingnya. Seuzon aja deh. Jadi gini guys, bau perengus pada kambing ternyata berfungsi sebagai parfum untuk menggoda lawan jenis. Ihi! Perengus ini disebabkan oleh senyawa 4 etoloktanal. Nah, saat menyebar ke udara, senyawa ini berubah jadi asam 4 etiloktanoat. Hasilnya, walau bikin manusia enek setengah mati, tapi bau ini bikin kambing betina klepek-klepek guys. Dan minta dikawini. Wait, tips si kambing tidak teruji efektif buat para manusia jomblo ya.